Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita berkumpul kembali di acara pendalaman Alkitab, kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Maha besar Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul kembali melalui virtual Zoom ini. Tuhan memberkati acara kami malam hari ini. Kami mau belajar kembali kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan berikan kami kemampuan, pencerahan pikiran supaya kami mengerti Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami boleh belajar dengan baik apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kami malam hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Malam ini kita mau membahas satu topik yang kelihatannya seperti tema yang tidak begitu menarik ya, karena ini soal kelahiran baru. Wah, kalau kita mikir kelahiran baru, ini mah waktu saya masih muda, ini saya udah lahir baru begitu ya. Saya sudah bertobat, sudah dibaptis begitu ya. Apalagi sudah jadi Kristen bertahun-tahun begitu. Nah, tapi biarlah kita belajar dengan rendah hati, kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita menggali lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan kelahiran baru ini. Jadi saya share screen ya. Oke. Jadi kelahiran baru ini adalah satu topik yang perlu kita pahami agar kita memiliki pemahaman yang benar apa yang Alkitab katakan tentang kelahiran baru. Saya mulai dengan latar belakangnya. Topik tentang kelahiran baru ini dimulai di dekade tahun 80-an, yaitu ada sekelompok orang-orang yang mengasihi Tuhan dan merasakan kegelisahan dan bertanya mengapa kualitas hidup orang Kristen ini sama dengan kualitas orang yang non-Kristen. Jadi melihat kelakuan orang Kristen ini kok tidak ada bedanya dengan orang yang bukan orang percaya. Kemudian dia melihat bahwa gereja juga terjebak dalam satu rutinitas. Ini saya besarkan ya supaya kelihatan. Terjebak dalam satu rutinitas sehingga gereja tidak dianggap serius untuk menyelamatkan umatnya. Maka itu muncul begitu banyak persekutuan doa. Itu dimulai di awal dekade tahun 80-an ya. Makanya dulu banyak persekutuan doa, presenter begitu ya. Nah, gerakan ini mewarnai gereja-gereja yang dianggap sudah bertobat dan lahir baru. Jadi orang-orang yang masuk dalam persekutuan doa atau presenter ini menganggap bahwa ini loh warna baru dari kekristenan, atau warna yang sudah diperbaharui, atau warna orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Nah, di dalam gereja itu tema sentralnya adalah tema tentang kelahiran baru. Baik dalam percakapan, dalam khotbah, dalam penginjilan. Itu yang mewarnai kondisi pada waktu itu.
Nah, persekutuan doa ini berkembang menjadi gereja baru dan mengaku bahwa gerejanya ini menerima lawatan Tuhan. Kalau orang-orang ini melihat gereja-gereja yang mainstream, wah, nggak ada semangat, khotbahnya begitu-begitu aja. Ini gereja baru, semangat, tepuk tangan, merasakan ada Roh Kudus bekerja begitu. Kemudian jemaat yang masuk ke dalam gereja ini dianggap sudah mengalami kelahiran baru nih. Dianggap sudah mengalami kelahiran baru. Jadi ini yang melatar belakangi kita belajar definisi kelahiran baru ini. Inilah awal mulanya muncul ajaran kelahiran baru yang dianggap paling dominan dengan penjelasan atau formulanya yang sebenarnya harus dikoreksi. Ini ya, saya merahin warnanya. Sebetulnya harus dikoreksi nih. Apakah betul bahwa ajaran kelahiran baru itu adalah gereja-gereja yang dengan warna baru, dengan semangat baru, dengan liturgi yang berbeda dengan gereja-gereja mainstream? Nah, ini yang harus kita pelajari. Kita mau tahu proses kelahiran baru ini secara etimologi ini terjadi hanya pada umat pilihan Allah yang hidup di zaman Perjanjian Baru. Ya, kalau kita perhatikan, jadi umat Perjanjian Lama ini tidak mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru. Mereka yang menerima Tuhan Yesus, artinya yang mengakui bahwa Logos atau firman, atau Logos itu firman, Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi bersama dengan Theos Bapa, adalah sang majikan Kurios, sang majikan atau Kurios. Orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu di Yohanes 1 ayat 10-13. Jadi kata kuasa di sini itu dalam teks aslinya itu kan exousia. Exousia itu lebih bisa diterjemahkan sebagai hak atau privilege, ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu diberi kuasa, ya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada yang menerjemahkan sebagai power, tapi ada yang menerjemahkan sebagai right, hak, atau diberi hak atau diberi privilege supaya menjadi anak-anak Allah, ya. Nah, kalau kita lihat, kalau ini kan supaya menjadi anak-anak, berarti tidak semua orang Kristen itu menjadi anak-anak Allah. Walaupun diberi kuasa, tetapi kalau fasilitas itu tidak digunakan, maka tidak bisa jadi anak Allah, ya. Nah, ini fasilitas yang Tuhan siapkan bagi kita nih. Kuasa atau privilege. Pertama adalah penebusan. Ini ya, penebusan, ya. Kita ini kan ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus itu tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu bukan untuk sebagian orang, tetapi untuk semua manusia. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, nggak tahu siapa nanti namanya. Ini ditebus oleh darah Yesus. Maka inilah fasilitas keselamatan. Kita mesti mengerti bahwa keselamatan ini Tuhan Yesus itu tidak menebus sebagian manusia, tetapi semua. Tapi ini bukan berarti otomatis bahwa yang ditebus oleh darah Yesus itu otomatis masuk surga. Tidak. Hanya yang merespon saja, ya.
Nanti kita akan sampai di situ ya. Kemudian yang kedua ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini fasilitas. Jadi ketika kita diselamatkan, kita ditebus, ini diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu Parakletos, penolong yang membimbing kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Kalau kita bertanya, kalau buat perjanjian lama bagaimana Pak? Roh Kudus itu turun ketika Tuhan Yesus kembali ke surga. Ya. Jadi kita ini umat pilihan. Umat yang dipilih Tuhan itu berarti umat yang diberi kesempatan ya, tidak otomatis ya, diberi kesempatan untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi otomatis yang di perjanjian lama tidak termasuk. Dan orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil dengan benar itu tidak termasuk, itu bukan umat pilihan. Jadi kita yang hidup di zaman anugerah, di zaman perjanjian baru ini diberi fasilitas. Ya, kalimatnya kan begini di Yohanes 1 ayat 12 itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, diberi eksosia supaya menjadi anak-anak Allah ya. Jadi ini ada Roh Kudus. Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana mekanismenya Injil itu bisa menyelamatkan? Injil itu kan sebenarnya cuma tulisan-tulisan doang. Nah, supaya Injil ini berdaya guna, ya kita harus memahami apa maksud dari tulisan-tulisan dalam Injil ini. Jadi kita mesti belajar firman Tuhan dan mengenakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baru berguna. Makanya ini fasilitas ini jangan sampai disia-siakan. Kita punya Alkitab, di gadget ada, buku cetak di rumah ada, Alkitab cetak juga di rumahnya ada, tapi nggak pernah dibaca. Nah ini kan ironis sekali, mengaku anak Tuhan tapi kita nggak tahu firman Tuhan. Nah ini ironis sekali. Yang keempat, penggarapan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah bekerja lewat setiap peristiwa dalam kehidupan kita untuk menggarap kita agar kita dewasa. Ini topik sebetulnya kalau dijelaskan bisa satu sesi sendiri, tapi karena kita mau membahas tentang kelahiran baru, jadi saya secara cepat aja ya. Oke. Kelahiran baru, kata kelahiran baru yang ditulis di kitab Yohanes, di Yohanes pasal 3, itu berasal dari terjemahan aslinya tuh genete anoten ya. Genete anoten itu asal akar katanya ada dua kata, yaitu genao dan anoten. Genao itu artinya to procreate, prokreasi, atau to regenerate, regenerasi, artinya dilahirkan. Yang anoten itu from above, dari atas. Jadi genete anoten itu diterjemahkan juga bisa sebagai kembali. Jadi dilahirkan dari atas atau dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Itu genete anoten. Kelahiran baru di kitab Matius pasal 19 ayat 26 itu terdapat kata penciptaan ulang. Nah, teks aslinya itu palingenesia. Yang dapat berarti bahwa itu adalah kelahiran baru atau new birth ya. Reproduksi, dilahirkan kembali, atau diproduksi ulang, renewal, dilahirkan kembali, recreation, dicipta ulang, atau penciptaan ulang, atau regeneration, dilahirkan kembali. Nah ini kata-kata yang dipakai ya. Nah, untuk itu ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan
tentang kelahiran baru ini. Pertama, bahwa kelahiran baru tidak boleh dipahami sebagai fenomena mistis atau ajaib yang tidak bisa dimengerti dan diurai secara nalar. Bukan kejadian di bawah sadar seseorang. Jadi kelahiran baru itu bukan sebuah proses yang ketika kita tidur terus tiba-tiba Allah mengubah secara mistis, terus tiba-tiba kita jadi berubah. Itu Allah tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi bukan proses yang mistis yang kita nggak ngerti kenapa gue jadi begini ya. Nggak, tidak seperti itu. Yang kedua, proses kelahiran baru ada proses natural. Proses natural ya, alami, yang membutuhkan perjalanan waktu. Semua proses pasti ada butuh waktu ya. Ini berarti bukan sesuatu yang mendadak terjadi atau berlangsung instan. Wah, sekarang lagi banyak, makin lama makin banyak yang instan ya, makanan instan, pesan barang juga instan, semuanya bisa instan. Tetapi Allah tidak pernah menggunakan proses atau tidak pernah merubah manusia secara instan. Ini bukan cara Allah. Allah selalu menggunakan proses yang alami, natural. Nah, proses itu butuh waktu. Seperti kalau kayak orang belajar ya, orang belajar main piano itu kan nggak mungkin 3 bulan bisa, apalagi belajar dengan benar gitu ya. 3 bulan bisa, itu nggak mungkin. 2 tahun aja belum tentu bisa itu baca not balok, itu bertahun-tahun. Kalau orang anak kecil dari 4 tahun dilesin piano, itu mungkin 10 tahun baru jago. Jadi di atas 5 tahun, 6 tahun baru, apalagi sampai belasan tahun dia belajar piano, itu udah baru bisa gitu. Nah, semua proses juga begitu. Jadi tidak ada yang instan. Nggak ada misalnya saya nggak bisa main piano, saya pengen bisa nih, ada pil yang bisa tiba-tiba mengubah saya bisa main piano, saya beli aja pilnya, diminum, ditelan langsung saya bisa main piano. Nggak bisa, itu nggak pernah ada. Yang ketiga, kelahiran baru hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Oke. Dan atas respon manusia. Ya, ada 2 pihak ya. Ada pihak Allah dan pihak manusia. Yang mengerjakan siapa? Allah. Tapi manusia harus merespon. Di Filipi berapa tuh ya? Filipi 2 ya, ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi di ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Jadi manusia harus merespon. Kita yang mengerjakan keselamatan, Allah menolong. Kelahiran baru hanya bisa terjadi atas orang-orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sebagai respon ya. Jadi kalau orang yang tidak menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, ini nggak mungkin bisa lahir baru. Jadi Kristen saja itu belum tentu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat tuh. Karena kalau cuma mengaku dengan mulut tetapi hatinya tidak berubah, tidak menerima Tuhan Yesus, apalagi percaya itu kan pistewo itu artinya menyerahkan diri kepada orang yang dipercayainya. Menyerahkan diri nggak? Sekarang pola hidupnya itu untuk siapa? Kalau hidupnya untuk diri sendiri, ya berarti dia belum percaya Tuhan Yesus, walaupun dia sudah Kristen dari kecil. Wah, ini jadi topik jadi panjang ini kalau di ini. Tapi baiklah kita menjelaskannya secara sepintas ya. Jadi ini harus ada orang-orang yang menerima dan percaya. Kalau nggak terima, ini nggak bisa. Oke. Istilah kelahiran baru di Yohanes pasal 3 itu dimulai dengan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ini seorang ahli Taurat, seorang Farisi ya. Tuhan Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 pasal 3. Yohanes 3 ayat 3. Kata melihat di situ, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah ya. Kata melihat di situ dalam teks aslinya tuh eido. Eido ya. Eido itu melihat bukan pakai mata secara jasmani, bukan, tetapi secara pikiran. Jadi melihat tuh mengerti dan memahami secara mendalam. Mengerti dan memahami secara mendalam. To know, to understand, fullness of knowledge. Jadi eido berarti memahami secara mendalam dalam penghayatan secara lengkap dan utuh. Ya. Jadi kalau dia tidak mengerti, itu untuk bisa melihat kerajaan atau untuk memahami tentang kerajaan Allah, itu harus dilahirkan kembali. Nah, jadi eido berarti memahami secara mendalam dan dalam penghayatan dan secara lengkap dan utuh. Untuk ini hanya orang-orang yang mengalami kelahiran baru yang memenuhi panggilan untuk sempurna. Kalau hanya bermoral baik seperti Nikodemus, seperti Paulus ya, seperti Saulus ya, sebelum dipanggil Tuhan, itu mereka sudah bermoral baik. Nikodemus itu kan ahli Taurat, moralnya sudah baik, dia menjunjung tinggi menjalankan Tauratnya. Jadi moralnya pasti baik. Nah, ini belum termasuk orang yang sudah lahir baru. Kelahiran baru merupakan panggilan untuk berkeadaan jauh lebih mulia dibanding sekedar orang beragama. Jadi kalau cuma sekedar beragama, ya sebetulnya tidak harus jadi Kristen. Agama lain pun mengajarkan kebaikan. Tapi untuk sempurna, itu harus lahir baru lewat proses. Proyeksi orang percaya adalah sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Ini penting ya. Proyeksinya ini, target kita sebagai orang percaya itu bukan sekedar jadi orang baik, tidak melakukan kejahatan, tidak melanggar moral, tidak berurusan dengan hukum. Bukan. Ini proyeksinya, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Maka jadi orang Kristen itu berat sekali. Berat sekali. Orang percaya tidak dapat memahami secara mendalam mengenai kerajaan Allah dalam waktu singkat. Proses ini membutuhkan waktu. Suatu proses pembelajaran yang panjang, yaitu sepanjang umur hidup kita. Tadi saya sudah singgung soal bagaimana belajar piano ya bertahun-tahun. Wah, tidak mungkin. Ini jelas bahwa kalau kita menjadi anak Tuhan, ini proses pembelajaran ini sepanjang umur hidup kita. Makanya kita nggak boleh berhenti belajar. Nah, kesempatan seperti ini sebetulnya kesempatan berharga. Kita boleh duduk diam sini, kita belajar sama-sama. Saya juga belajar, Bapak Ibu. Dengan saya mengajar ini, saya belajar dulu sebetulnya. Jadi saya juga baca lagi buku, cari buku-buku referensi. Nah, jadi belajar lagi, memahaminya, kemudian merenungkan, oh ya begini ya, oh begitu. Nah, ini proses sepanjang umur hidup kita. Umat pilihan bukan berarti pasti terpilih. Ini kalimat mesti benar-benar dipahami ya. Umat pilihan, kita seringkali menganggap, oh kita umat pilihan, kita dipilih dari segala bangsa. Wah, kita merasa sebagai umat pilihan ini pasti dipilih, pasti terpilih. Belum tentu. Bukan berarti pasti terpilih sehingga mengalami kelahiran baru. Ini tidak. Hal ini bergantung dari masing-masing individu. Kalau seseorang menyambut anugerah dalam
hal ini penggarapan Roh Kudus, maka ia bisa mengalami kelahiran baru. Mantap ya. Jadi ketika kita belajar firman, nanti kita akan sampai situ ya di slide-slide berikutnya. Ketika kita belajar firman, kita datang di gereja atau mendengar belajar mengikuti PA seperti ini, kita mendapatkan pemahaman. Jadi otak kita nerima, oh begitu ya. Oh begitu ya. Nah, itu yang masuk ke kita ini logos. Nah, kemudian logos itu akan berubah jadi rema ketika dalam situasi konkret. Nanti Allah, makanya ini ada penggarapan. Ada penggarapan. Nah, ketika dalam situasi konkret, kita ingat firman Tuhan mengajarkan begini. Nah, itu dilakukan. Nah, itu kalau terus menerus, nah ini prosesnya jalan. Maka proses kelahiran baru ini jalan. Kan kalau orang namanya lahir baru itu kan istilah kelahiran itu kan tidak instan. Ada nggak orang lahir misalnya menikah hari ini terus besok punya anak? Kan enggak. Nah, istilah kelahiran itu kan pasti, kenapa Tuhan Yesus menggunakan istilah kelahiran, pasti ada paralelnya dengan proses kelahiran manusia. Jadi itu butuh proses 9 bulan 10 hari di kandungan gitu. Nah, firman yang masuk dalam diri kita pun itu mengalami pengeraman, dihayati, direspon. Oh iya, aku mau turut firman Tuhan, aku mau turuti nasihat Tuhan. Nah, itu baru akan terjadi proses kelahiran baru ini. Kalau nggak bisa. Proses kelahiran anak manusia memiliki kesejajaran dengan proses kelahiran baru. Sangatlah keliru kalau orang memandang bahwa kelahiran baru adalah kejadian sekejap. Ya, tadi saya sudah bilang, ya nggak mungkin hari ini menikah besok punya anak. Nggak mungkin. Harus ditegaskan bahwa kelahiran baru adalah pekerjaan Roh Kudus, tetapi tidak terlepas dari respon. Saya senang sekali dengan kalimat ini ya. Adalah pekerjaan Roh Kudus, tetapi tidak lepas dari respon dan tanggung jawab manusia. Tidak terlepas dari respon manusia. Kita nggak bisa bilang bahwa kalau Tuhan bekerja, apapun terjadi. Tuhan tidak pernah memaksa manusia loh. Kalau kita tidak mau, ya Tuhan nggak paksa. Itu dibutuhkan respon dari manusia yang menerima firman itu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi yang menerima saja itu yang diberi kuasa. Kalau dia nggak terima, dia nggak mau terima Tuhan Yesus, ya dia nggak diberi kuasa, nggak dikasih privilege, gitu aja. Jadi dibutuhkan respon. Dan hal ini berlangsung dalam proses panjang yang membutuhkan waktu. Ini kalimatnya berulang-ulang ya, supaya kita mengerti. Wah, ini butuh proses. Kalau kita nggak lakukan, nah proses itu jadi terhenti gitu. Nah, ini butuh waktu. Poin yang kedua, kelahiran baru adalah keadaan di mana seseorang memiliki keadaan baru, ya, keadaannya baru yang tidak sama dengan keadaan sebelumnya dan tidak sama dengan keadaan manusia pada umumnya. Karena kita dilahirkan ini kan warna kita tuh udah dunia gitu. Kodratnya tuh kodrat dosa. Seorang yang mengalami kelahiran baru tidak lagi berkodrat manusia atau berkodrat dosa, tetapi sudah memiliki kodrat ilahi. Jadi dia berubah nih. Proses kelahiran baru itu proses mengubah manusia dari yang berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Jadi berkodrat ilahi ya. Nah, proses ini hanya berlaku bagi mereka yang rela melepaskan segalanya. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau jadi muridku harus lepaskan segala sesuatu. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu, ia tidak layak menjadi muridku. Sehingga ia bisa menjadi murid Tuhan.
ya. Atau bisa diubah. Kalau enggak ya nggak bisa. Itu di Lukas 14 ayat 33. Oke. Ketika seseorang baru pertama kali mendengar firman Tuhan dan merespon, sesungguhnya belum tentu mengalami kelahiran baru. Belum tentu ya. Ia baru mulai mengalami proses yang sama dengan pembuahan atau masa inkubasi pengeraman. Jadi kalau sel sperma itu dibuahi oleh kalau sel telur ovum itu dibuahi oleh sperma, pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, itu terjadi pembuahan. Itu ada masa pengeraman ya, inkubasinya. Kan itu tidak semua yang pertemuan sel telur dengan sel sperma itu pasti jadi janin, tidak. Tergantung itu pengeramannya tuh berhasil atau tidak gitu. Nah ini juga sama, ketika seseorang baru pertama kali mendengar firman Tuhan, sesungguhnya belum tentu mengalami kelahiran baru. Itu harus diproses terus ya. Semua kebenaran firman yang didengarnya ini barulah firman dalam arti logos. Dalam arti logos. Tadi saya sudah singgung ya, logos itu pemahaman firman secara nalar. Pemahaman firman secara nalar. Jadi kita bisa terima, otak kita, firman mengajarkan kasihlah musuhmu. Nah itu kita terima secara pengetahuan, nalar, oh ya, tahu gitu ya. Tetapi hal ini menjadi sarana seseorang menjadi kelahiran baru. Jadi kita mesti dengar firman dulu. Kalau nggak dengar firman nggak bisa lahir baru juga. Nggak bisa. Selanjutnya, seseorang juga mendengar firman dalam arti rema. Nah ini nih ya. Jadi ketika firman itu didengar dan masuk, kemudian Roh Kudus berbicara lewat situasi konkret. Itu rema. Jadi ketika kita misalnya ada orang memusuhi kita gitu ya. Nah kita ingat tuh firman, kasihlah musuhmu. Nah itu dilakukan. Dan itu firman itu yang logos itu berubah jadi rema. Jadi kita mengerti, oh ya. Nah baru iman tuh tumbuh. Rema inilah yang menumbuhkan iman. Nah melalui segala peristiwa Tuhan berbicara, memberikan rema kepada orang percaya. Jadi melalui segala peristiwa ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah bekerja itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah baiknya itu serupa dengan Tuhan Yesus ya, di ayat 29 ya. Di Roma 8 ayat 29. Kebaikannya itu adalah serupa dengan Tuhan Yesus. Kedewasaan rohani tidak dapat dicapai tanpa pengalaman konkret. Ini harus kita pahami betul ya. Kalau kita cuma mendengar firman tanpa mengalami atau tanpa bagaimana membahasakannya ya. Kita tahu nih, kita disuruh mengasihi musuh gitu ya. Tapi tidak dipraktekkan gitu ya. Tanpa melewat pengalaman konkret, itu nggak bisa. Seperti orang misalnya mau belajar berenang, dia kasih tahu aja teorinya, tangannya begini ya, begitu, nanti kepala naik, ambil napas, turun lagi gitu. Itu teorinya, itu kalau tidak dialami secara konkret, tetap aja orang nggak bisa berenang. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi kedewasaan rohani tidak dapat dicapai tanpa pengalaman hidup secara konkret. Makanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi lewat benturan, lewat masalah, lewat setiap kejadian yang kita alami, itu menggiring kita untuk mendewasakan kita gitu ya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bekerja. Oh ini ya udah ya. Di Roma 8 ayat 28. Kebaikan ini adalah untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Oke ya.
Nah, sekarang kita mau lihat prosesnya, pemetaan proses kelahiran baru. Seseorang mendengar firman Tuhan melalui pemberitaan firman, kemudian melalui pengalaman konkret ketika ia mendengar suara Roh Kudus atau firman dalam arti rema ya. Jadi pertama dia harus mendengar firman dulu, harus dengar logos dulu, baru dia nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita berbicara. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah dengerin khotbah, gimana Roh Kudus bisa mengingatkan kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin tuh berubah jadi rema. Nggak mungkin. Jadi logosnya harus ada dulu. Seperti malam hari ini kita belajar, kita nih terima logos. Tetapi itu bisa berubah jadi rema ketika kita menghadapi situasi konkret. Ya, itu proses yang pertama. Step berikutnya, firman Tuhan yang didengar terus-menerus itu membangun sebuah konsep atau pemahaman hidup. Ya. Membangun sebuah konsep. Jadi pola pikir kita ini dibentuk lewat logos yang berubah jadi rema, nanti terima lagi logos berubah jadi rema, logos rema terus. Nah, ini membangun sebuah konsep atau pemahaman hidup yang benar. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Di sini terjadi proses pemuridan oleh Tuhan Yesus secara pribadi melalui Roh Kudus. Proses pemuridan ini menjadi bagian penting dalam pencapaian kelahiran baru. Oleh sebab itu umat pilihan dituntut memiliki ketekunan. Aduh, ini dia nih. Saya senang dengan kata ini ya. Kemarin waktu saya menjelaskan apa ya, yang hupomone itu, minggu lalu ya. Itu hupomone, dibutuhkan ketekunan. Nah, belajar firman Tuhan ini butuh ketekunan. Jangan hari ini ikut PA, nanti minggu depan nggak ikut, nanti ikut lagi, nanti enggak lagi gitu. Itu nggak tekun. Ya kalau misalnya nggak sempet di hari Rabu jam 7 ya nanti rekamannya diikutin juga kan. Sekarang enak ya. Kalau dulu kita mesti datang ke gereja, kalau hujan aja udah berat itu. Kalau sekarang enggak. Udah waktunya fleksibel, tempatnya fleksibel lagi. Di rumah bisa, di kantor bisa. Nah, makanya ketekunan ini kita sudah dimanjakan dengan teknologi gitu. Tidak harus datang ke gereja, tapi kita bisa bertekun juga gitu. Aduh, nggak keburu nih. Ya, besok masih bisa. Nanti rekamannya diikutin. Tapi ini dibutuhkan ketekunan. Baru proses ini bisa terus berjalan. Kalau cara pandang seseorang mengenai hidup tidak mengalami perubahan, nah ini penting ya. Kalau pandangan seseorang mengenai hidup tidak mengalami perubahan, berarti ia belum mengalami proses kelahiran baru. Belum mengalami proses kelahiran baru. Cara pandang yang tidak berubah, itu berarti dia belum lahir baru. Masih duniawi. Dalam hal ini banyak orang Kristen yang telah tersesat. Mereka tidak mengenali dirinya dengan benar. Mereka merasa sudah lahir baru padahal tidak mengalami proses pembaharuan pikiran sama sekali. Ini loh, ada prosesnya. Makin hidup suci enggak, makin kudus enggak, makin bersih enggak pikirannya. Nah, kalau keadaan kita sama seperti 5 tahun yang lalu, itu berarti tidak lahir baru, tidak ada prosesnya. Sama sekali tidak ada. Nah, kita harus memahami tentang kelahiran baru itu seperti konsepnya seperti ini. Prosesnya jalan nggak gitu loh. Kalau nggak jalan, ya berarti belum lahir baru. Dan itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Bayangkan Nikodemus itu kan seorang Farisi, ahli Taurat. Dia pasti belajar memahami tentang Taurat. Itu aja belum bisa masuk kerajaan surga loh. Kalau tidak perbaharui, pikiran tidak dirubah. Oke. Ini slide terakhir. Saya sudah menyelesaikan.
Mungkin kalau ada yang terlewat nanti akan uh, kita bahas di sesi tanya jawab ya. Saya stop dulu di sini sharingnya. Oke. Itu tentang kelahiran baru. Ini adalah sesi pertama dari 4 sesi. Ya, jadi kita belum menyelesaikan secara keseluruhan. Ini baru seperempat, baru 25%-nya. Jadi mulai dari latar belakang, kemudian etimologi, asal usul kata, pengertian kelahiran baru, proses pemetaannya, konsepnya seperti apa, itu kita baru sampai situ. Ya, kita mesti bersabar bahwa ini kalau dijelaskan buru-buru juga nanti nggak nangkep. Tapi nggak apa-apa, kita santai saja. Yang penting kita bisa nangkep dan kita bisa aplikasinya tuh kita bisa diterapkan. Kita uji. Coba kita lihat, kita udah lahir baru belum ya? Wah, jangan-jangan kita belum lahir baru nih, gitu. Oke. Pemaparan saya sampai di sini. Sekarang saya buka forum untuk diskusi. Buat Bapak Ibu yang mungkin penjelasan saya kurang lengkap atau kurang jelas, silahkan ditanyakan atau mau ditambahkan, silahkan. Oh, ini ternyata sekarang udah lebih banyak dari tadi ya. Oke, silakan Bung Alif mau bertanya. Nih udah buka mic nih kelihatannya. Ya Pak David, ini Ya, saya silakan. kalau pembelajaran untuk malam hari ini yang saya tangkap dari kelahiran baru ya, Ya, karena sebelum kita sekeluarga bergabung ke GSKI, ya, waktu kita masih di GPIB ya, ya, ada proses namanya kelahiran baru itu, sepertinya kita mengakui atau menelanjangi segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, seperti yang diminta sama orang tua gitu. Udah, kamu pelayanan biar lahir baru, mengakui segala dosa-dosa perbuatan. Jadi mengupas seluruh pribadi kita yang sudah kita jalani atau menyalahi aturan Tuhan. Tapi kalau saya nggak sampai ke situ Pak David. Kalau saya berprinsip gini aja, kita mengendalikan diri kita sendiri aja dulu. Jadi tadi saya udah sempat tahu dari ya, kita matikan sifat kedagingan dulu lah. Ya, tidak menginginkan sesuatu yang Pak David bilang menginginkan saja sudah berzina kan. ya. Jadi itu dulu lah, itu dulu yang perlu saya ini. Kalau untuk lahir baru kayaknya terlalu kalau untuk ukuran saya susah terjemahinnya. Tapi kalau saya yang penting kita sudah belajar tidak mau berbuat dosa, belajar mengasihi orang, belajar menahan mulut, menahan hati. Itu saja dulu yang saya coba belajar supaya ini. Karena sampai saat ini Pak David terus terang ikut ibadah, pendalaman Alkitab, ini ibadahnya Pak Eras, ibadah minggu. Tapi kadang-kadang di rumah ini kalau udah lagi kesel ya, mungkin umur juga nggak ngerti kita ya. Kalau udah marah, udah sumpah serapah, udah namanya kebun binatang keluar. Sampai kita kalimat yang nggak pantas kita keluarkan gitu kan. Ini aja yang sekarang jadi jadi PR buat saya, belajar. Saya mamanya anak-anak juga bilang belajar mengendalikan diri, belajar berucap kata-kata yang baik supaya jadi berkat buat keluarga. Gitu Pak David. Itu saja kalau saya. Kalau untuk lahir baru kayaknya wah gimana begitu, kayaknya udah yang super banget. Kalau saya enggak, saya belajar untuk mengendalikan diri saja dulu. Kalau itu nanti setelah itu baru kita belajar pelan-pelan untuk kita mau terjun ke dalam keinginan Yesus supaya kita ini boleh hidup lebih layak di hadapannya. Itu aja Pak David, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bung Alif. Itu
bagian dari proses untuk mencapai kelahiran baru, Bung Olive. Yang namanya kita mau mau memperbaiki diri, jaga mulut, jaga hati, pikiran nggak boleh sembarangan gitu. Itu bagian dari proses kelahiran baru. Kalau nggak kita nggak mungkin bisa ngomong begitu, Bung Olive. Iya. Ya, cuman tadi seperti saya bilang itu kelahiran baru itu kan sebuah proses. Iya. Kan tidak mungkin hari ini menikah besok punya anak gitu. Iya. Itu waktu 9 bulan. Iya. Nah, Iya. untuk manusia aja seorang bayi aja dia butuh waktu 9 bulan untuk lahir. Nah, kita ini seumur hidup proses ini terus diubahkan sedikit 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 terus makin lama makin mulia gitu loh, makin lama makin bersih, hidup kita makin bersih, makin kudus, makin berkenan. Nah, targetnya itu serupa dengan Tuhan Yesus gitu loh, kita menuju ke sana. Nah, saya kira Bung Olive sudah berada di track yang benar, tinggal dijalanin aja gitu, karena kita prosesnya butuh waktu. Iya. Nah, setiap kali kalau misalnya mau lagi kesel lagi apa mesti ingat ya, jaga mulut itu tidak gampang Bu Olive. Saya aja yang nggak temperamenan gini nahannya susah. Mungkin saya tidak keluar kata-kata, tetapi di dalemannya ini kan kesel juga, ya kan sama aja. Cuma bedanya keluar atau enggak kan, Tuhan kan lihat hati kita. Jadi Kan lihat, kadang-kadang saya merasa berdosa sendiri gitu loh Pak David. Udah ikut ibadah, ikut pendalaman Alkitab, tapi mulut hati ini nggak bisa direm gitu. Jadi kayak sia-sia aja dengar firman gitu loh. Jadi kita dengar firman biar sampai kuping kita nih tergantung gitu semua ya. gitu. Kalau kita nggak berbuat, aduh kayaknya udah dicoba tapi tetap gitu. Ini mulut susah gitu ngeremnya. Atau akhlak saya nggak ngerti lah. Tapi ya dalam nama Yesus saja supaya kita bisa berubah lah itulah. Sebetulnya Ada kalau sesuatu kan Pak David bilang ada prosesnya, tidak instan gitu ya. cuma kita mesti memang benar Bang Olive. Itu kalau umur kita makin tua ya, itu makin sulit berubah loh. Makin sulit gitu. Jadi Iya. artinya kita mesti kerja kerasnya, usaha kita mesti lebih kenceng lagi gitu loh. Iya. Yang nggak bisa nahan mulut kalau lagi marah begitu, itu nggak mudah berubah karena udah apa udah karena sudah terbentuk Iya. sifat kita, karakter kita tuh ibarat besi itu udah karatan. Kalau udah karatan susah dihamplas tuh nggak bisa, mungkin mesti digerinda itu loh. Kan sakit itu. Nah, Iya. makanya itu perlu kerja keras. Tapi menurut saya kalau Bung Olive masih bisa ngomong begitu, masih punya kepikiran, aduh, nggak eh, dengar firman tapi nggak kelakuan nggak berubah. Nah, ini sebuah pemikiran yang bagus, masih merasa ya, karena banyak orang tidak merasa, wah gua mau udah gini, udah dilahir kayak gini, ngapain gua berubah-berubah. Wah, Iya. ini susah. Tapi kalau masih punya kerinduan untuk mau berubah, mau dibentuk Tuhan, nah itu tinggal dijalankan aja. Iya. Terima kasih Pak David. Ada di track yang benar. Terima kasih Pak Oke, David. thank you Bung Olive. Allah Sama-sama. berkati ya. Berjuang Sama-sama terus Pak ya. David. Semangat. Siap Pak David. Oke. Yang lain silakan. Pak David, Ya, berapa tahun yang lalu saya pernah baca buku tentang lahir baru gitu Pak, sekitar Ya. tahun 90-an, 80-90-an lah. ya, Jadi di situ ditulis oleh kalau nggak salah satu rohaniawan yang terkenal di Indonesia ini, ya pasti tahu lah gitu Pak. Nah terus salah satu yang saya ingat itu kita disebutkan ditulis di buku itu mesti lahir baru. Jadi salah satu parameternya, ciri-cirinya ya aktif di kerja. gereja, memberikan perpuluhan, memberikan buah sulung tahunan apa, ya semacam begitu lebih kurangnya gitu Pak. Jadi lumayan banyak waktu itu peminat bukunya itu, termasuk bestseller lah begitu. Ya walaupun nggak begitu number one begitu. Ya. Tapi di kampung-kampung saya itu kalau mereka bikin acuan seperti itu, saya lihat banyak yang rancu gitu Pak. Karena
banyak itu keluarga-keluarga saya juga yang ngakunya sudah lahir baru, dia termasuk bekerja di salah satu institusi yang termasuk bergengsi di negara ini, malah lebih ini Pak, lebih bengis itu daripada yang non Kristen gitu. Jadi kalau misalnya dia keluarganya tersinggung apa sama orang-orang tertentu gitu, lapor sama dia, udah disuruh anak buahnya untuk menjegal bagaimana kayak menjebaknya supaya mati kutu, supaya koid musnah apa gitu Pak. Jadi rata-rata begitu. Terus ada juga teman saya yang masih keluarga juga yang berkantor di instansi negara yang bergengsi di Istana Jalanan Medan Merdeka itu, ya lebih kurangnya begitu dianya. Jadi kalau misalnya ada keluarganya di kampung gitu bermasalah, masalah batas tanah atau warisan kayak gitu, langsung dihabisin gitu Pak. Padahal dia itu penatua itu yang bergengsi di satu gereja juga. Jadi bengis banget ininya gitu Pak. Anak-anak buahnya, pasukannya disuruh apa gitu. Tapi dia selalu berceramah itu di gereja itu tentang lahir baru gitu Pak. Oh, dia ceramah ini? Ya ceramah, dia itu Astaga. di arisan-arisan keluar kampungnya itu number one itu. Jadi kadang-kadang nggak ngerti saya parameter acuan daripada lahir baru itu kadang-kadang miris gitu Pak. Kalau yang dijelaskan Pak David tadi, kalau bisa saya simpulkan itu kan, lahir baru itu kita ya bertumbuh terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya apapun profesi kita, makin lama kita makin serupa dengan Tuhan Yesus, kan lebih kurangnya kan begitu. Ya. Ya mungkin dia pedagang atau misalnya ya sopir atau misalnya sales atau misalnya apa kayak gitu, ya lebih kurangnya kan begitu, mesti jadi berkat di mana-mana. Tapi pengertian yang keluarga-keluarga saya itu sudah jauh melenceng gitu Pak. Pertanyaan saya bagaimana meluruskannya kalau begitu Pak, karena dia walaupun menurut saya gitu udah agak menyimpang dengan kriteria yang kita pahami itu, dia sekolah ini juga, sekolah S2 juga di salah satu ini Pak, di kampung itu, di S2 teologi, selain dia memang sudah tinggi apanya, predikatnya di sekuler gitu. Jadi kan susah Pak, kita berbicara begitu, saya ngomong sepatah kata, wah nggak mempan kalau saya Pak, apalagi saya kan nggak ada background teologi ya begitu. Nah, bagaimana gitu Pak kita meluruskannya kepada keluarga begitu? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan susah jawabnya ini. Tapi kalau menurut pemahaman saya begini Pak, orang tuh bisa lahir baru kan dimulai dengan logos yang benar ya. Jadi dia memiliki pemahaman firman yang benar Pak. Nah kalau gereja tidak mengajarkan firman dengan benar, artinya logosnya salah, logos yang diterima yang dalam masuk pikirannya salah, ya nggak bisa Pak, dia pasti nggak bisa lahir baru. Nah kalau logosnya, dia harus menemukan atau menerima dengan rendah hati, ini loh pengajaran yang benar tuh begini. Nah baru dia diubahkan sedikit gitu. Dimulai dari logosnya dulu harus benar. Makanya gereja tuh harus mengajarkan kebenaran. Kalau gereja mengajarkan hal yang salah, itu manusia jadi duniawi Pak. Bahkan saya tidak heran kalau Pak Rasman cerita itu orang yang biasa ceramah di gereja atau pendeta atau bahkan sudah sekolah teologi ya, tapi kelakuan di sekulernya lebih bengis daripada orang-orang yang non Kristen. Itu nggak aneh Pak, itu karena dia tidak, firman itu tidak hidup di dalam dirinya gitu loh. Jadi cuma sekedar beragama, cuma sekedar memiliki pengetahuan. Karena sekolah teologi itu tidak menjamin, sama sekali tidak menjamin bahwa ketika orang lulus dari sekolah teologi itu dia mengenal Tuhan. Tidak. Dia hanya punya ilmu tentang Tuhan. Tetapi untuk mengenal Tuhan dia itu harus membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Makanya Pak Eras itu kan sekarang ini kan mengadakan doa pagi ya, setiap pagi. Nah itu memicu benar-benar
memicu, mendidik kita, mendorong kita untuk mencari Tuhan setiap pagi. Itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Nah, saya jadi ingat Tuhan Yesus bilang begini kan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, gitu kan. Nah, ahli Taurat itu aja sebetulnya dia tidak melanggar moral, Pak. Moral dia sangat baik, Pak. Kita memandang ahli Taurat itu kan seringkali dalam memiliki konotasi yang negatif ya. Dia tuh tidak melanggar moral, Pak. Hukum Taurat tuh dia lakukan semua gitu. Paulus itu kan mengakui bahwa dia mengatakan bahwa soal hukum Taurat aku tidak bercacat celah, Pak. Itu kan berarti hebat banget, Pak. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masukkan. Jadi secara moral tuh kalau baik saja tuh tidak memenuhi, secara moral saja tidak memenuhi, wah jangan ngomong soal sempurna atau seperti Tuhan, serupa dengan Tuhan Yesus, jauh banget, Pak. Nah, untuk orang-orang seperti yang para Rasman cerita itu dibutuhkan dia mesti belajar firman dengan benar. Artinya dia harus menemukan gereja yang benar gitu. Ya mungkin agak sulit sih, Pak. Karena apalagi dia sudah punya pakem, sudah punya pola pikir konsep kayak gini. Wah, susah, Pak. Makanya Tuhan Yesus bilang kan ke Nikodemus itu kan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah, gitu. Tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat itu kan eido tadi ya, pemahaman. Itu berarti konsepnya tentang Taurat itu harus dirombak, harus dihabisi, Pak. Diganti dengan pemahaman baru. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kan begitu pengertiannya. Tuhan Yesus itu kan ngomong soal kelahiran baru itu kan cuman ke Nikodemus doang, Pak. Kalau ke Petrus kan enggak. Dan Petrus kamu mesti lahir baru kan enggak. Karena Petrus itu tidak memiliki pemahaman sekuat seperti Nikodemus. Gitu. Jadi Petrus, tetapi sebetulnya proses kelahiran barunya tetap ada, Pak. Cuman tidak menggunakan istilah kelahiran baru, gitu ya. Tapi proses itu tetap ada. Karena orang yang memiliki untuk menjadi lahir baru itu orang harus diproses, gitu. Nah, untuk kalau orang-orang seperti yang Pak Lasman bilang ini memang ya kalau menurut saya sih dia harus menemukan gereja yang mengajarkan kebenaran seperti GSKI ini, Pak. Pengajaran GSKI ya, kita tidak menutup gereja lain ada mengajarkan yang benar juga. Banyak gereja-gereja lain yang punya pengajaran yang benar juga gitu. Tapi kalau dia dibilang sesat gitu, Pak. Saya aja dibilang sesat, Pak. Akhirnya kita harus bilang bahwa ya sudah, kalau memang you bilang kita sesat ya kita tunggu aja pengadilan Kristus. Nanti Tuhan akan bilang mana yang sesat begitu. Gitu kali, Pak. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Yang lain ada, Pak. Kasih kesempatan, Pak. Iya, makasih, Pak. Udah ada pencerahan gitu. Ya, oke, Pak. Ini ada pertanyaan. Berarti kelahiran baru seseorang itu tidak bisa dipertanyakan oleh orang lain ya. Dari buahnya saja yang terlihat, begitu ya. Ya, jadi memang proses itu kalau berjalan ya, itu akan menghasilkan gitu. Akan menghasilkan seperti orang hamil kan. Itu nanti kan akan lahir gitu loh. Nah, sudah lahir atau belum, atau masih dalam proses kehamilan, nah ini kan prosesnya kan kelihatan. Walaupun kita tidak bisa instan ya, kembali lagi tidak bisa instan. Orang hamil kan kelihatan perutnya makin lama makin gede. Kalau di USA udah kelihatan tangan jarinya gitu ya. Nanti udah umur sekian, itu alat kelaminnya udah kelihatan tuh, udah bisa kelihatan nih laki atau perempuan gitu. Tapi kalau baru 2 bulan kan nggak kelihatan nih laki atau perempuan gitu ya. Nah sama, kelahiran baru itu juga ada prosesnya, kelihatan. Prosesnya sebenarnya cirinya gampang sih. Ciri orang yang sedang dalam proses kelahiran baru atau tidak, itu proses cirinya gampang, bisa dilihat gitu ya. Makin seperti Tuhan Yesus atau tidak. Dah itu aja.
makin seperti Tuhan Yesus atau tidak. Kalau tidak semakin seperti Tuhan Yesus, itu berarti prosesnya sedang terhenti atau tidak akan jadi lahir baru gitu loh. Seperti janin itu kan bisa mati juga di dalam perut kan. Kok nggak gede-gede perutnya gitu. Pas diperiksa sama dokter, ya udah mati. Gitu kan. Nah ini kan harus terus. Makanya harus terus diisi firman. Pikiran diisi dengan firman. Jangan diisi dengan tontonan-tontonan yang tidak pantas gitu. Ini harus diisi dengan firman supaya tumbuh terus. Karakter kita berubah semakin seperti Tuhan Yesus enggak? Kalau tidak ya berarti dia tidak dalam proses untuk lahir baru. Oke. Mantap. Yang lain kalau nggak mau bertanya di ini boleh di kolom chatting, nanti saya bacakan. Oke. Silakan kalau yang lain masih mau bertanya. Ini kalau diskusi gini enak nih, jadi kita punya pemikiran jadi terbuka ya. Saya sebetulnya pengen nanya Pak James nih. Pak James silakan komentar Pak James. Ya, terima kasih Pak David. Ya. Wah. Iya Pak, ini kalau saya pikirannya mungkin apa ya? Membaca Alkitab dari pikiran manusia biasa, dia menghafal, dia pelajari, dia tahu bagaimana itu yang Bapak sampaikan ya, secara pikiran, kan tidak otomatis harus berubah, Pak. Jadi pelajaran Alkitab itu kalau dilihat dari segi bacaan biasa, ya itu kayak anak-anak sekolah minggu gitu, Pak. Kenapa begitu? Kenapa tidak ikuti seperti itu? Itu kan urusan lain. Yang penting saya menghafal. Saya bisa baca pasal demi pasal tentang kelahiran baru itu tuntas. Itu level-level anak-anak itu, remaja itu kuat daya hafalnya kan gitu. Iya Pak. Saya mau katakan di sini, kalau baca itu tanpa ada satu pergumulan, target batinia, itu sulit. Jadi memang nggak usah lah panjang-panjang bacanya. Kita dalam sehari ini nih misalnya, pagi-pagi saya berhadapan dengan mahasiswa di online, saya minta tolong dibuka video. Ya. Karena kelas akan dimulai. Nggak ada yang buka. Gitu ya? Itu kan langsung udah satu pergumulan juga di situ. Saya yang mau sampaikan materi, mereka pada nggak buka. Jadi mungkin dalam kondisi belum mandi, belum duduk baik di atas meja, tapi sudah buka ini laptop ya. Katakanlah mau kuliah gitu. Artinya di situ kan satu ujian buat saya bahwa nggak mudah untuk bertumbuh dalam kesabaran. Yang contoh paling sederhana soal kesabaran itu. Padahal dari segi disiplin saya harus tegas. Nanti kalau begini modelnya ya bisa ada risiko kan, sanksi, murid diajak untuk buka tapi tidak lakukan seperti apa yang diminta oleh pengajar gitu. Ya. Itu contoh yang paling sederhana lah. Ya. Sehari-hari ya. Iya, jadi kalau bisa menurut saya nggak usah lah
terlalu jauh bilang nanti bagaimana supaya selamat. Seperti yang tadi Bapak sudah buka ya, bagaimana untuk dengan kelahiran baru, tujuan paling akhir keselamatan. Bicara per ini aja deh, hari ini saja bagaimana tadi pagi bangun, terus jalan, atau mungkin lagi online, case by case, kita lolos di situ, itu udah bukti-bukti bahwa kita mau barui. Itu sajalah ya, karena selalu aja itu ada masalah. Dengan masalah itu berbicara hiduplah itu bacaan-bacaan tentang kelahiran baru dari Alkitab yang tadi Bapak sampaikan. Itu jadi hidup sendiri gitu, karena langsung kita alami ya, di lapangan gitu. Nggak harus nunggu cerita panjang nanti keselamatan bagaimana, gereja ini punya doktrin bagaimana. Itu menyakiti tuh kalau menurut saya ya. Urus dirimu sendiri, ya kita sendiri. Bagaimana dari hari ke hari itu apa yang saya sudah baca itu bukan hanya pengetahuan di pikiran, tapi buktikan aja. Saya bisa nggak itu aja. Supaya lebih sederhana gitu, nggak rumit harus tunggu meninggal dulu pasti selamat bisa selamat nggak atau gimana, kejauhan ya. Jadi sederhananya begitu Pak, sehingga kalau dari kecil kasus-kasus kecil hari per hari kita bisa selesai, itu nanti trennya bisa lebih baik kalau kita lihat mundur ke belakang. Wah lumayan nih, walaupun kelakuan mahasiswa saya minggu lalu sampai sekarang belum berubah, pada yang nilai kami ini dosen, wah repot juga nih. Itu aja contoh yang sederhana Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak James. Jadi sebenarnya proses kelahiran baru itu dari hal-hal kecil ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Kalau pergumulan pengajar ya begitu yang model Pak James tadi ceritain dari hal-hal soal mahasiswa yang nggak mau buka kameranya gitu kan. Sebenarnya kesel juga Pak James ya kalau kayak gitu ya. Ya tapi ya biasanya ada hubungannya dengan nilai dia sendiri. Waktu dikasih latihan, terus suruh kumpul, pas harus kumpul jam 9, kumpulnya jam 10. Ya jelas nilai dikurangi. Tanya di mana kasih masuk, masuknya lewat sana Pak, di ini email. Pada saya suruh masuk bukan di email, masuk di Zoom misalnya. Jadi udah kacau gitu loh. Tapi itu kan ujian langsung ke kami gitu loh. Dan itu bukan sekali. Kalau sudah satu begitu, yang lain juga ngikut. Terus saja gitu. Itu contoh yang sederhana. Ya, itu aja deh Pak. Oke, thank you sharingnya Pak James. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau men-sharingkan bagaimana aplikasi dari pemahaman kelahiran baru ini, silakan. Shalom. Ya, silakan Mas Dah. Kalau kelahiran baru, ada unsur supranaturalnya nggak sih pada Peter? Soalnya gini, waktu saya lahir baru, ya, tahun 1996 ya. Ya, 1996. Waktu itu saya mengalami hal supranatural. Yang saya nggak pernah baru sekali-sekalinya itulah. Dan keesokan harinya saya berubah loh pada itu. Yang nggak dibuat-buat. Artinya saya kok jadi suka berdoa. Terus waktu ada tantangan yang berkaitan dengan kemarahan lah gitu ya, temperamen. Waktu itu pikiran saya bisa menerima, ya kamu harus ngalah. Begini begitu dan begini begitu kan. Waktu itu memang berat. Tapi saya lakukan gitu. Apakah ada kaitannya dengan hal supranatural ya? Tapi saya ingat kejadian supranatural itu, di mana waktu itu saya bertemu Tuhan lah gitu, bahasa rohaninya. Ya. Jadi itu yang buat saya jadi, oh iya harus mengalah ya gitu, mengampuni ya gitu. Oke, saya nangkep. Jadi pertanyaannya apakah ada hubungannya dengan supranatural ya? Itu kan pengalaman supranatural itu kan tidak semua orang bisa mengalami ya. Tetapi proses kelahiran baru itu kan kamu memberikan respon terhadap ajaran atau firman Tuhan kan. Nah itu perubahan itu kan tidak mistik.
kamu yang memberi respon. Ya, saat itu berat sekali memang untuk mengampuni. Ya, misalnya soal mengampuni, tapi kan tetap artinya kan itu melewati sebuah proses bagaimana hal mengampuni itu dari sesuatu yang berat, tapi kan karena dilakukan dengan tekun, terus lama-lama bisa kan. Ya, Kalau kalau perubahannya itu secara mistik, itu pasti tidak berat. Tiba-tiba kamu kok bisa mengampuni ya? Kok bisa ini ya gitu. Itu kan nah, berarti waktu itu jadi mistik gitu. iya. Lalu saat itu saya seperti apa ya? Bukan apa ya bahasanya. Jadi seperti kalau saya melihat orang kayaknya butuh baju, langsung saya kasih itu semuanya sampai saya tinggal satu baju waktu itu karena emang udah gemuk waktu itu. Saya kasihin tanpa pikir panjang saat itu loh, Pak. Hmm. Kalau sekarang mikir, Yang enggak juga udah kembali lah. Kembali kasih mula-mula. Ya berjuang terus maksudnya. Kalau dulu kan masih mula-mula itu kan ya langsung gitu Pak, spontan. ya. Jadi pertanyaannya, apakah perubahan itu secara mistik atau tidak? Supranatural begitu kan? Iya, ada hubungannya enggak ya? Memang sih, memang pembaruan pikiran proses gitu ya. Wah, kelahiran baru itu proses. Saya kira Seumur sih tetap tetap ada ya. Ketika misalnya seseorang dijamah dijamah Tuhan, misalnya lewat KKR gitu ya. Ketika dia dengar firman, hatinya tersentuh begitu ya. Terus ditumpang tangan, dia ada altar call, dia ke depan, terus ditumpang tangan oleh pendetanya gitu. Terus dia jadi merasa damai sejahtera, semangat baru, cinta Tuhan yang mula-mula begitu ya. iya, mula-mula itu. Ya, itu awal dari sebuah proses gitu loh. Tapi itu kan tidak mengubah karakter, tidak mengubah itu. Iya. Tetap karakter itu harus diproses lewat peristiwa gitu loh. Ketika seseorang tidak bisa mengasihi musuh, dikirimlah orang-orang yang bikin kesal gitu loh. Sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali mulai bisa gitu, mulai bisa mengasihi. Lama-lama orang yang bikin sakit hati, membuli kita di medsos, itu kita nggak bergeming, kita mengampuni aja. Itu prosesnya tuh seperti itu. Nggak mungkin kita bisa tiba-tiba setelah kita dijamah Tuhan atau kita dibaptis begitu ya, terus tiba-tiba karakter kita berubah semua gitu. Itu nggak mungkin gitu. Itu pasti lewat proses. Nah, Tapi awalnya mungkin lewat peristiwa yang kamu bilang supranatural. Nah, itu mungkin saja bisa gitu loh. Itu sebelumnya nggak sebagai pernah gitu. Sebelumnya saya nggak pernah mau walaupun bilang mengampuni atau apa dan sebagainya itu pokoknya saya kekeh tetap gitu ya. iya tetap kekeh sama apa yang saya pikirkan gitu sebelum peristiwa itu. Ya. Jadi saya menangkapnya gini, peristiwa yang kamu bilang supranatural itu sebagai pemicu, sebagai men-trigger. Tetapi tidak mengubah loh itu. Tidak mengubah. Memang awalnya tidak mau, tetapi ketika mengalami peristiwa supranatural itu, nah kamu jadi mulai membuka hati untuk diproses. Kalau nggak tetap nggak bisa. Tetap itu tidak bisa berubah. Itu hanya memicu aja, hanya awalnya saja gitu. Mungkin sebagian dari kita juga mungkin tidak mengalami hal-hal yang ya melihat didatangin Tuhan Yesus dalam mimpi atau apa gitu. Saya juga nggak pernah sih begitu. Tetapi mungkin awalnya ketika kita dengar firman Tuhan lalu dijamah Tuhan berubah, bukan berubah maksudnya hati kita dijamah Tuhan terus kita merespon. Oh iya ini bener nih. Aku mau buka hati buat Tuhan. Nah itu buka hati kan juga nggak langsung semua terbuka tuh, dikit-dikit belajar firman, terima logos, nanti berubah jadi rema. Roh Kudus ngomong tuh ya, kamu dengar kan tadi pendeta ini, tadi Pak Eres ngomong begini, kamu nggak lakukan. Oh iya ya, aku mau deh. Nah begitu. Nanti minggu depannya dengar lagi firman Tuhan. Tuh dengar nggak tuh? Tadi kan Pak Eres ngomong begini, kamu nggak perhatiin. Oh iya ya.
Nah, begitu. Nanti Roh Kudus ingetin gitu. Itu logos berubah jadi rema, logos berubah jadi rema. Lama-lama membangun sebuah konsep, membangun sebuah bangunan berpikir ini loh. Paradigma berpikir kita ini berubah gitu. Yang asalnya duniawi jadi rohani. Yang asalnya mikirin diri kita sendiri sekarang jadi Tuhan sentralnya gitu. Itu yang berubah gitu. Oke? Ya, Puji Tuhan. Ya, Jadi itu mesti diperjuangkan terus ya. Sampai berubah. Pokoknya intinya kita berubah ke arah semakin seperti Tuhan Yesus, gak seperti perubahan karakter kita ini harus semakin seperti Tuhan Yesus. Kalau Pak Eras ini kan sekarang belakangan ini kan beberapa khotbah terakhir ini kan selalu bilang vaksinnya tuh yang satu yang paling ampuh adalah seperti Yesus. Vaksin apa? Vaksin dari kemelesetan atau racun dari filsafat duniawi. Itu harus semakin seperti Yesus. Itu vaksin yang menyelamatkan kita. Kalau nggak kita mati juga gitu. Kalau kita nggak berubah seperti Tuhan Yesus itu kita mati juga gitu. Pasti dibuang. Oke, thank you Mas Da. sama pada Peter. Wah, mantap juga ya. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Itu sesi kedua ya. Sesi kedua minggu depan di jam yang sama. Kita akan membahas lanjutannya, masih tentang kelahiran baru. Jadi bulan ini ada 4 minggu, 4 hari Rabu, 4 kali hari Rabu. Itu kita akan membahas tentang kelahiran baru. Satu buku dari buku Pak Eras yang ini ya. Kalau Bapak Ibu punya bukunya, sambil dibaca di rumah lebih mantap, karena tidak mungkin saya menjelaskan setengah jam untuk menjelaskan ada 6 bab. Itu banyak kalimat-kalimat yang sangat bagus untuk bisa menambah pemahaman kita. Jadi jangan lupa kemudian ajak teman-teman kita yang lain untuk mengikuti PA ini. Ini PA bukan supaya saya senang, banyak yang ikut, bukan ya. Saya biarin 2 orang ya tetap saya jalankan. Tetap saya jalankan biarin cuma 2 orang ya. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu ikut PA ini, Bapak Ibu diberkati. Saya pun diberkati loh. Dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu itu saya diberkati juga. Oh iya, saya senang juga gitu. Jadi kita senang semua, Tuhan juga senang. Tuhan lihat di surga, ini rajin bener ya orang-orang pendatang ya, begitu ya. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri aja ya pertemuannya ya. Sudah ya? Ya, oke. Oke. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti tentang kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebersamaan kami malam hari ini. Firman kami boleh semakin bertumbuh, kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Memberkati pada David Adam yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus juga tolong Alek dan Ogi yang masih di Wisma Atlet, Engkau semakin pulihkan ya Bapa. Bersyukur pada malam hari ini dia boleh bersama-sama dengan kami mengikuti PA pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati semua kami yang hadir pada malam hari ini. Apapun permasalahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan beristirahat malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau menjaga dan memelihara kami semuanya. Terpujilah nama Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Malam semua. Selamat malam semuanya. Malam semua, malam pada Peter semua. Salam. Malam. Ya. Semuanya.